Selamat datang Bapak Ibu di channel YouTube bukan anti hoarding, channel YouTube bapaknya bocah-bocah. Jadi kita bakal membahas tema soal barang sentimental atau barang kenangan. Itu tuh ya barang sentimentalnya ya. Banyak sih. Oke, dari kamu dulu deh. Waktu itu barang sentimental apa yang sulit kamu lepas waktu itu? Barang-barang yang dibeli zaman single. Oh, ada Doraemon itu ya. Doraemon itu yang aku beli itu. Jadi dulu itu Iya, tuh Doraemon. ada Doraemon apa? Action figure gitu ya, Doraemon kecil itu yang kita beli di Blok M ya. Di Blok M kita simpan gitu kan. Itu dari zaman pacaran sampai menikah ternyata kita simpan. Sampai akhirnya punya anak. Dan akhirnya cuma bikin berantakan. Itu akhirnya kita buang. Ada brosur ini. Brosur waktu kita cari-cari rumah di JCC. Ya Allah, itu semua tangannya. Apa? Ngapain sih? Astaga. Gak ada apa-apa di kulkas. Nggak ada apa-apa. Kayaknya kamu waktu itu enggak ini dah. Waktu awal di Klatering kamu itu lebih banyak ini dah, nonton dah. Jadi Bapak Ibu karena dia nggak berani, akhirnya cuma nonton doang. Dan sorry to say ya, karena saya yang eksekusi, jadi saya nggak langsung tanya ke dia, jadi saya langsung buang aja tuh. Ada berapa? Bahkan ada ini bukan barang sentimental, coklat dari Arab itu, coklat murah itu loh. Kan dibuang itu. Iya, terus sama coklat yang dari Singapura. Udah habis kan? Enggak, di kulkas sampai jadi batu. Oh iya. Abang matikan apinya. Ngapain sih? Papa digoreng telur, Pak. Tuh kan. Kita punya astagfirullahaladzim. Dia lapar apa ya, gak punya nasi. Aduh, aku lagi. Enggak, kamu itu foto-foto itu juga kan? Foto apaan? Itu foto yang teman-teman kamu. Iya, masih ada disimpan. Yang mana? Tuh. Mulus. Bentar dulu. Bau gosong, boleh tolong cek gak itu? Iya. Kakak ada kursi, aku pengen duduk dong. Astagfirullahaladzim, Dika. Kurang-kurangin lah yang udah kurang gitu. Pemirsa, kembali ke laptop. Ya, tahun. Nah, coba kamu di sini. Yang tua-tua aja. Ya. Agak munduran. Entah, muka aku kayak mencong ya? Gak simetris sih gitu kan. Oh, tapi begitu aja. Miring kayak otaknya. Jadi tadi itu barang sentimental. Iya, barang sentimentalmu apa dah? Barang sentimental siapa? Ya kamu lah. Baju anak. Enggak ya, tahu pasti baju anak. Enggak, yang waktu itu pernah, yang waktu awal-awal di Klatering kamu nggak boleh buang. Tinbol, kayak saya ada ini. Tinbol. Yang love itu dengan kotak musik. Iya, kotak musik. Iya kan? Iya, kamu gak ada jaman pacaran. Iya, kotak musiknya love gitu Bu, belinya di apa? Gramedia. Ya, kamu beliin aku di Gramet. Jadi waktu Berapa harganya? 2,5, 250. Jadi waktu itu bukan kita sih. Waktu itu saya beliin kotak itu untuk memberikan kejutan. Malum lah. Kejutannya gak kejutan. Kalau pacaran kan itu ada cerita-ceritanya kayak gitu Bapak Ibu. Jadi ada kejutan itu. Tapi sayangnya itu kan ada bentuknya bulat gini, terus ada dua boneka yang orang terputar ting ding 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 ding. Nah, itu sama bocah hancur akhirnya, tinggal kotaknya doang. Suaranya juga nggak ada. Nah, itu nggak boleh dibuang sama dia. Itu saya masih mau buang. Iya kan? Ada videonya di reels itu, ada di reels kalau nggak salah, ada yang waktu itu aku bikin. Udah lama ya? Udah lama, nanti coba tampil ini. Ini videonya nih. Nah, ini nih kotaknya kayak gini. Jadi itu nggak kita buang, padahal udah rusak sih. Tapi karena berkesan jadi buang. Iya kan? Iya, kan saya. Maksudnya tuh masih bisa dibenerin gitu loh. Gak tahu benernya kemana. Nah, gantian sekarang. Barang sentimental yang waktu itu kamu susah ngebuang. Ada lagi, gue masih ingat. Ada kok, ntar lu, saya cari dulu Bapak Ibu. Ini loh. Mana? Ini loh Bapak Ibu nih. Barang sentimental saya ini. Jam tangan Casio.
Jam tangan ini saya beli waktu pertama kali saya kerja. Harganya 1 juta. Jadi ini adalah jam tangan dengan harga 1 juta yang pertama kali saya beli. Sampai sekarang belum kebeli lagi. Ini saya beli di toko Casio-nya langsung di daerah Jakarta Pusat dekat Istana Negara. Ada tokonya. Hah? Gajah Mada bukan? Bukan, Gajah Mada, Jalan Veteran atau apa mah, pokoknya di dekat Istana Negara itu. Istana Merdeka atau Istana Negara. Dekat Monas itu ada tokonya Bapak Ibu. Casio, nah itu saya beli waktu itu. Ini ori, asli ori ini ori. Ori ini. Saya beli harganya 1 jutaan. Kerja sebagai ya waktu itu karyawan awal-awal berasa berat gitu kan. Tapi saya pengen punya produk yang ori karena selama ini nggak pernah KW. kamu punya Timberland tapi KW. Ya kan udah dibuang. Iya. Itu ini jam tangan ori nih. Dan ini punya cerita juga kenapa akhirnya saya belum lepas nih. Karena kan menurut Marie Kondo itu ada spark joy. Jadi benda yang kita pegang membahagiakan itu nggak boleh dilepas. Emang ya? Iya. Nah ini makanya, ini makanya. Apa? Jadi apa? Ini ya dah. Nah ini nggak saya buang karena saya mau benerin. Tapi nggak bener-bener ya? Ini saya mau benerin. Soalnya yang rusak itu hanya talinya Bapak Ibu. Ini ceritanya panjang nih. Jadi, nah ini kenapa baret-baret begini? Ini ceritanya waktu itu yang kita kerja. Iya. Jadi waktu itu kita kerja dari ke Jakarta naik motor dan posisinya waktu itu gantian Bapak Ibu. Gantian. Biasanya saya yang bawa motor, dia yang saya bonceng. Tapi pada hari itu Saya yang main bonceng. kamu yang bawa. Iya, aku yang bawa. Iya, Iya, aku kamu. yang bonceng. Kamu yang aku bonceng. Aku yang bawa motor, maksudnya kamu yang aku bonceng gitu. Iya gitu konsepnya. Dia yang bawa motor, saya di belakang karena gantian gitu kan. Nah di daerah mana itu ya? Di daerah Pejompongan ya? Jompongan. Pejompongan tiba-tiba ada mobil Grand Max lewat, dar. Ya kan? Jatuh lah kita. Jatuh kita bareng-bareng dan inilah jam yang menyelamatkan tangan saya dari goresan aspal. Lihat Bu, saksi bisu bagaimana kerasnya bekerja dan hidup di ibu kota. Inilah yang menyelamatkan saya, makanya saya belum buang sampai sekarang dan saya mau benerin karena masih bagus juga sih, cuma ininya aja mati. Ya emang barang bagus tuh lihat ya kan, walaupun udah Iya. jadi kok jadi ini kasih yuk. Jualan. Iya akhirnya nggak saya lepas ini mau saya benerin ya, doain ya Bapak Ibu ya. Soalnya nyari talinya susah ini. Gue udah beberapa kali ke toko-toko samping rumah itu dekat-dekat rumah. Balik ke sananya nggak bisa. Balik ke Casio-nya gak males juga sih. Jauh, Di ya? Blok M ada sebenarnya. Kita di Blok M masih ada nggak? Nah ini nggak kita buang. Nggak saya buang ini. Ini mau saya benerin sih insya Allah itu. Iya Jakarta. itu salah satu benda sentimental yang nggak saya buang. Tapi ada satu lagi benda sentimental yang waktu itu nggak saya buang, yaitu adalah gigi bekas operasi gigi. Sumpah itu jorok banget asli. Jadi nih gigi saya itu waktu itu sakit gigi dan bertahun-tahun emang sakit gigi, akhirnya bolong kemudian saya cabut gigi geraham ini nih. Itu pertama kali ini loh saya sih pertama kali aku ini cabut gigi sejak anak-anak dan makanya akhirnya Lu nggak ngeluarin gigi? Hah? Nggak pernah ngeluarin gigi? Nggak pernah. Akhirnya itu saya cabut dan ketika saya cabut, nah ada kenang-kenangannya nih. Dikasih sama dokter tuh, Pak ini Pak gerahamnya gitu kan. Gerahmnya udah jelek banget. Iya udah hancur, udah bolong lah gitu Bapak Ibu mungkin kalau Nggak sempet giginya. kayak geraham itu gigi fosil manusia purba nggak sih? Itu saya taruh di situ, saya simpan, kemudian saya nggak mau buang karena buat kenang-kenangan nih gitu kan. Saya taruh Bapak Ibu. Saya taruh karena waktu itu di rumah sampai kering dan ketika kering jadi kayak batu, saya taruh di akuarium. Gue taruh di akuarium tuh, di akuarium Karena kura-kuranya itu. Dan akhirnya suatu ketika pas lagi di cluttering, nguras-nguras semuanya, ketemulah gigi itu. Gigi yang sudah berapa tahun itu? 2 tahun atau 3 tahun lah.
Itu akhirnya kita temukan dan sore itu akhirnya saya buang karena nggak bermanfaat sama sekali. Kenapa sayang? Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa dek? Kenapa sih? Hah? Nyangkut. Mau apa? Mau apa? Ada mau apa? Nggak usah dulu, unting. Oh iya, ntar juga sembuh ini. Jadi kita sembuh ini saudara putihnya menyelamatkan luka kamu. Dah, sana dulu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, itulah adalah salah satu sebagian barang sentimental kami yang cukup berkesan dan pada akhirnya tidak semua kenangan itu kita simpan. Jadi ya sudah. Sudahlah, pokoknya yang penting kita tahu ceritanya. Jadi kenangan itu anjay bahasa. Nggak melulu disimpan. Iya, nggak melulu disimpan. Yang disimpan tuh kenangan apa ya? Enggak, maksudnya barangnya nggak harus disimpan. Barangnya harus disimpan, tapi kenangan simpan gitu di Bapak. hati. Di hati dan pikiran. Jadi ketika barangnya nggak ada, ya kan? Iya. Kenangan tetap ada gitu. Jadi nggak bakal hilang. Jangan kecuali kita naik motor jatuh kejadut aspal kali ya. Baru hilang, bro, amnesia hilang gitu kan, gila udah Iya, baru. udah gila. Tapi selama ya itu akhirnya kita punya prinsip bahwa barang-barang itu nggak semuanya kita simpan, even sekalipun itu punya kenangan. Termasuk ini loh, coretan. Termasuk aku maksudnya. Termasuk aku mau dideklarasi. Enggak, termasuk. Ini coretan-coretan itu loh. Tulisan Oh bocah, iya, anak, iya, tulisan gambar-gambar anak kan yang anak. pertama Di tembok, kayak milestone gitu. gitu apa. Akhirnya kita hapus, kita buang semuanya karena ya udah gitu kan, emang sudah hidup itu harus terus berjalan gitu kan. Iya kan? Gitu. Kenangannya ya udah. Ah, itu Nah, tips gimana sih biar kita enak gitu ngebuangnya? Ya udah buang aja gitu. Ngapain gitu dikit-dikit. nah ini Bu. Jadi waktu itu kita waktu awal decluttering kita sempat baca-baca lah sekilas, kita ngebuangin semua barang-barang sentimental. Tapi salah satu cara yang kita pakai itu adalah dengan mendigitalisasinya, ya kan? Jadi kita foto-fotoin dulu tuh, terutama yang coretan bocah, anak-anak gitu kita fotoin dulu. Setelah itu kita simpan. Ada, jangan dipegang. Jadi barang-barang anak kecil itu yang coretan-coretan buku-buku gambar tulisan tangan pertamanya itu kita fotoin beberapa. Tapi yang nggak semuanya sih, kalau semuanya ini Penuh juga memorinya. penuh juga memori di clutter juga. Jadi itu waktu itu kita melepas barang-barang sentimental dengan cara mendigitalisasinya terlebih dahulu, foto-foto barang-barang yang waktu itu menurut kita punya cerita ya, kayak tulisan-tulisan anak-anak, coretan-coretan di dinding, gambar-gambar, termasuk barang-barang lainnya itu kita foto dan kita simpen di Instagram, ya kan? Waktu itu cara kami itu kita foto, kita simpan di Instagram, kita posting tapi private dan Jadi cuma buat kita aja di sih. close friend itu ya, Close friend aja. Jadi hanya kami aja yang bisa melihat. Itu salah satu cara untuk melepas barang-barang di clutteringnya. Terus selain itu juga saya biasanya menerapkan prinsip Anta ini. Jadi waktu itu saya ketika kita buang nih, saya buang barang ini nih. Anta. Sini. Tadi anak, sekarang kucing. Jadi waktu itu ini apa prinsipnya? Ketika saya mau buang barang, itu saya berpikir dulu nih, kira-kira kalau gue buang barang ini nih, itu gue bakal kelojotan nggak, maksudnya bakal sekarat nggak, kepikiran nggak, atau Sakit bakal nggak, sakit, dipidana gitu kali kan. Kalau enggak ya udah buang aja ya. Iya, contoh ada beberapa barang yang kayaknya nih kalau gue buang sakit banget nih gitu kan. Sakit karena mungkin ya lebih ke perasaan sih, sakit karena kenangannya nih, ini pemberian orang tua ya kan. Banyak barang orang tua yang kita lepas ya kan waktu itu. Dan ketika kita lepas ya udah nggak terjadi apa-apa, besoknya biasa aja kita melanjutkan hidup, malah lebih lega gitu kan. Karena Rumah kita lebih- kan nempuk barang, lebih- barangnya udah barangnya berapa? udah 50% pergi gitu. 50% pergi kayak Rumah gitu. lebih lega, lebih rapi Iya. gitu. Ada rasa nyesel atau ya kan ada beberapa kali kayak kebuang gitu. Tapi ya udah habis itu biasa Beli aja. lagi.
Biasa aja sih. Karena ini ingat lagu Tulus. Waktu juga yang akan menghapuskannya. Udah bukan. Tulus. Nggak tahu. Ya. Ya saya dengerin lagu ini sih. Wali. Jadi itu. Waktu juga yang akan menghapuskannya. Jadi nggak usah takut buang barang kan. Jadi demikian Bapak Ibu episode pertama Mudah-mudahan. melepas barang. Hehehe, abang. Udah. Awas abang. Episode melepas melepas barang kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Nanti kita bakal bahas juga terkait decluttering dan sisinya, termasuk cerita-cerita di balik proses decluttering, tim anti hoarding dan lain sebagainya. Oke. Jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Oke Bapak Ibu. Sampai jumpa.